Assalamualaikum Puhaba teman-teman, selamat datang. Kita kali ini bakal jalan-jalan ke ujung paling barat Indonesia, ke sebuah provinsi yang punya julukan super ikonik dan bersejarah, Aceh, Sang Serambi Mekah. Tapi, pernah nggak sih kepikiran, kenapa ya Aceh disebut Serambi Mekah? Apa sih yang bikin julukan ini begitu melekat? Nah, untuk jawab itu semua, kita perlu mundur sedikit, menyelami sejarah, budaya, dan identitas unik yang membentuk Tanah Rencong ini. Yuk, kita mulai petualangannya. Oke, jadi apa sih artinya Serambi Mekah itu? Ini bukan cuma nama panggilan keren loh. Coba deh kita bayangin, ratusan tahun lalu zaman belum ada pesawat, kalau mau naik haji dari Nusantara, ya lewatnya Aceh. Jadi Aceh itu semacam hub atau titik kumpul utama. Disinilah para jamaah belajar lagi soal agama, siapin mental, dan ngumpul bareng sebelum menempuh perjalanan super jauh ke Tanah Suci. Dan di balik julukan yang megah itu, tersimpan kisah ketangguhan yang wah luar biasa. Sekarang kita akan lihat gimana iman, perdagangan, dan berbagai konflik zaman dulu membentuk Aceh jadi seperti sekarang. Dari zaman emas kesultanan sampai perjuangan modern. Kita lihat deh perjalanan panjang Aceh ini. Dimulai dari abad ke-13, ada Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di wilayah ini. Keren banget kan? Terus masuk ke era Sultan Iskandar Muda. Ini zaman keemasan Aceh, di mana kekuasaannya disegani banget. Tapi tantangan datang, Perang Aceh melawan Belanda. Ini bukan perang sebentar, tapi salah satu perlawanan paling sengit dan paling lama di sejarah kita. Lanjut ke era yang lebih modern, ada konflik internal yang juga berlangsung puluhan tahun. Dan puncaknya, tragedi tsunami 2004 yang menghancurkan segalanya. Tapi, anehnya, dari situ jugalah jalan menuju perdamaian terbuka. Setiap momen ini benar-benar ngebentuk DNA-nya orang Aceh. Nah, ngomongin soal perang tadi, semangat perlawanan mereka itu sesuatu banget. Perang Aceh itu bukan cuma soal tentara lawan tentara. Enggak, ini perang rakyat semesta. Semuanya turun tangan. Dari bangsawan, ulama, sampai rakyat jelata, semua bersatu buat mempertahankan tanah dan keyakinan mereka. Ini bukti nyata kalau karakter orang Aceh itu pantang menyerah. Lebih dari 170.000 jiwa. Angka yang bikin kita merinding ya. Tragedi tsunami ini jadi titik balik yang paling krusial buat Aceh modern. Aneh tapi nyata, di tengah duka dan kehancuran yang total, justru dari sinilah pintu perdamaian terbuka. Konflik yang udah jalan puluhan tahun akhirnya menemukan titik terang. Oke, dari semua sejarah perjuangan dan ketangguhan itu, gimana sih wujudnya dalam pemerintahan Aceh sekarang? Nah, ini dia yang bikin Aceh jadi sangat istimewa. Lihat deh perbedaannya. Ini jelas banget, setelah perjanjian damai tahun 2005, Aceh dapat yang namanya otonomi khusus. Ini bukan cuma desentralisasi biasa kayak provinsi lainnya, ini adalah pengakuan penuh atas keunikan sejarah dan identitas Aceh. Makanya, mereka punya wewenang khusus, misalnya untuk menerapkan syariat Islam, punya kendali lebih besar atas sumber daya alam mereka yang kaya, dan bahkan bisa bikin partai politik lokal sendiri. Jadi keistimewaan Aceh ini berdiri di atas 4 pilar utama. Ada soal kehidupan beragama, termasuk syariat Islamnya. Terus, soal pelestarian adat dan tradisi yang kuat banget. Ada juga sistem pendidikan yang unik. Dan yang nggak kalah penting, peran para ulama itu resmi diakui dalam pemerintahan. 4 pilar inilah yang jadi benteng buat ngejaga identitas Aceh. Oke, cukup soal sejarah dan pemerintahan. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget. Karena Aceh itu ya, jauh lebih dari itu semua. Aceh hari ini adalah tempat di mana budaya, kuliner, dan keindahan alamnya bakal bikin kamu terpukau. Dari sisi budaya, wah, ikonik semua. Ada tari saman, tarian super cepat dari Gayo yang udah diakui UNESCO. Keren banget. Terus ada Rumo Aceh, rumah panggung tradisional yang desainnya aja udah anti gempa. Lalu rencong, belati khas yang bentuknya itu filosofis banget, melambangkan lafaz bismillah. Jadi ini bukan sekedar benda atau tarian, tapi ada makna mendalam di baliknya. Dan kita pindah ke urusan perut. Siapa sih yang gak kenal mie Aceh? Mie pedas dengan rempah yang nendang banget. Mau pakai daging atau seafood, sama enaknya. Terus, jangan ngaku pencinta kopi kalau belum coba kopi Gayo. Ini kopi Arabica kelas dunia loh. Belum lagi sate matang dan gulai kambingnya. Aduh, setiap makanan di sini punya cita rasa khas yang susah dilupain. Buat yang suka jalan-jalan, alam Aceh itu paket lengkap. Mau wisata religi yang megah, ada Masjid Raya Baitur Rahman, simbol ketangguhan pasca tsunami. Suka nyelam, langsung aja ke Pulau Weh di Sabang, surga bawah laut di kilometer 0 Indonesia. Pengen yang adem-adem? Ada Danau Laut Tawar di dataran tinggi Gayo. Atau mau lihat satwa liar kayak orang utan, ada Taman Nasional Gunung Leuser. Pokoknya semua ada. Nah, setelah kita lihat semuanya dari sejarah sampai wisatanya, jadi apa sih kesimpulan dari perjalanan kita di Aceh ini?
Ada slogan pariwisata Aceh yang keren banget, The Light of Aceh atau Cahaya Aceh. Ini bukan sekedar tagline teman-teman, ini benar-benar ngegambarin semangat mereka, semangat harapan dan kebangkitan setelah melewati masa-masa yang super gelap. Dan disitulah intinya, identitas Aceh itu ditempa dari dua hal. Iman yang super dalam dan ketangguhan yang luar biasa. Mulai dari perannya sebagai Serambi Mekah sampai kemampuannya untuk bangkit dari bencana dan konflik, cerita Aceh itu jadi bukti nyata kalau kekuatan iman dan komunitas itu nggak ada tandingannya. Ini tinggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungkan. Setelah berabad-abad berjuang dan bangkit lagi, kira-kira apa ya langkah selanjutnya buat Cahaya Aceh ini? Gimana mereka akan terus bersinar ke depannya? Oke deh, segitu dulu kupasan kita kali ini. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, silakan klik tombol like. Kalau nggak suka, ya dislike juga nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.